Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, mahasiswa-mahasiswi semua, dalam sesi ini kita akan memulai chapter 10, yaitu tentang vektor integral kalkulus atau integral theorems, ya. Karena panjang sehingga kita bagi menjadi dua. Nantinya ada yang namanya vektor line integral, satunya lagi adalah vektor surface and volume integral, ya. Dan kita mulai dengan yang pertama, yaitu nanti vektor line integral. Oke. Nah, kita definisikan dulu di sini bahwa hasil dari vektor integral ini bisa ada dua, ya, yaitu hasilnya skalar atau hasilnya tetap vektor, ya. Kalau skalar kita tahu bahwa kalau perkalian di dalam integralnya sendiri menghasilkan skalar, pasti integralnya adalah skalar. Begitu juga kalau proses di dalam atau perkalian atau proses, ya, di dalam integralnya menghasilkan vektor, maka hasil akhirnya dari vektor integration itu hasilnya adalah vektor, ya. Kita mulai dengan line integral dulu, ya. Nah, kita mulai dengan teori yang sederhana. Ini saya ambilkan dari buku Sum Series yang tentunya Anda tahu ini adalah ada di bab 5, ya, vektor integration. Jadi kalau kita punya suatu fungsi vektor di dalam ruang yang merupakan fungsi U, di mana U itu adalah suatu parameter, ya, dan saya lebih sering menggunakan T, ya, waktu. Jadi di dalam ruang itu kita bisa didefinisikan bahwa ada U yang unik, ya, U yang unik sehingga atau T yang unik sehingga masing-masing dia akan menghasilkan suatu di setiap titik yang ditentukan di dalam ruang sebagai fungsi U tersebut, yaitu vektor R itu merupakan fungsi U, ya. Dan kalau kita jabarkan, karena dia vektor, maka bisa kita jabarkan dalam ruang 3 dimensi, berarti 3 arah, yaitu berdasarkan arah I atau arah sumbu X, J searah sumbu Y, dan K searah sumbu Z, di mana masing-masing komponen vektornya itu sudah terdefinisikan. R1U atau T itu di searah I, R2U searah J, dan R3U searah sumbu Z atau K. Oke, nah kalau kita integralkan terhadap U, berarti RUDU integral seperti ini, maka kita bisa memisahkan orientasi terhadap masing-masing arah itu, ya. Jadi kita pisah langsung. Di sini kita lihat terhadap I, terhadap J, terhadap K, ya. Dan tentunya hasilnya kalau kita tahu bahwa RU itu adalah diferensial dari suatu fungsi lain, yaitu yang kita sebut SU, maka integral dari RU terhadap DU pasti adalah SU itu sendiri, plus seperti biasa ada C, di mana C ini adalah, ini C bold, ya, adalah konstanta vektor, ya, karena ini adalah indefinite integral. Sedangkan kalau definite integral di mana ada batasannya, di mana U dibatasi dari E ke B, dari A ke B, maka hasilnya tentunya adalah selisih dari vektor di titik B sama dengan U, atau U sama dengan B, dan di titik U sama dengan A, atau SB min SA, ya. Oke, hasilnya ini. Oke, kita lanjut. Nah, kalau tadi yang di atas ini adalah contoh vektor produk. Bagaimana dengan hasil yang menghasilkan scalar product?
Sebagai contoh di sini ya, A itu adalah suatu fungsi ruang ya, sebagai fungsi titik di ruang. Jadi A adalah vektor, sehingga karena fungsi ruang itu pasti kita bisa melihat terhadap masing-masing arahnya. Jadi komponen A terhadap masing-masing arah itu bisa kita breakdown atau kita pecah ya terhadap arah X atau Y, Y atau J, dan Z atau K ya. Jadi ada A1, A2, A3. Oke, kalau kita kalikan ya, dalam integral ini kita kalikan di sini vektor di setiap titik pasti ada perubahan koordinat titik tersebut, yaitu yang kita sebut perubahannya kita sebut sebagai vektor perubahannya kita sebut sebagai dr ya. Ini vektor juga ya. Jadi A dot dr ini keduanya adalah vektor, ini vektor perubahan, ini adalah vektor di titik R tersebut ya. Maka hasilnya adalah dot, berarti skalar pasti ya. Kita lihat saja di sini, karena R itu adalah apa? dr itu adalah dxi plus dyj plus dzk. Maka secara sederhana kita bisa menyatakan bahwa integral antara P1 ke P2 atau integral dalam line C ya, curve C, C itu singkatan dari curve, sama dengan integral dari A1 dx plus A2 dy plus A3 dz. Rasanya ini adalah sesuatu yang kita sebut sebagai line integral yang hasilnya adalah skalar atau skalar line integral ya. Nah, kalau yang di depan tadi adalah vektor line integral karena hasilnya adalah vektor. Jadi ya, tergantung dari definisi yang terjadi di situ ya. Nah, sekarang ada beberapa hal yang perlu kita pahami, dan ini nanti kaitannya dengan ilmu yang akan kita pelajari selanjutnya, yaitu Maxwell formulation ya, atau namanya persamaan Maxwell ya. Penggunaannya adalah kurang lebih seperti ini. Jika A itu adalah gradien dari suatu, namanya ini adalah scalar field. Ini kita sudah pelajari di bab 9 atau bab tentang gradient, divergence, dan curl ya, sudah kita pelajari. Maka gradient dari suatu scalar field atau kita sebut sebagai scalar potential field karena contohnya adalah potensial listrik ya, itu akan sama dengan suatu yang kita sebut sebagai vector field ya. Nah, sekarang apa itu vector field? Yang di sini nanti ada istilah tambahan lagi untuk vector field ini, karena vector field itu adalah masih umum ya. Vektor field adalah vektor yang didefinisikan di setiap titik dalam ruang, namanya vector field. Begitu juga ini V ini adalah scalar function atau scalar potential function. Itu adalah nilai skalar yang ditentukan di setiap titik di suatu titik ruang. Oke, kita tahu ini. Nah, sekarang kita munculkan definisi-definisi di sini. Jika ya A dot dr dan kita integralkan dari titik P1 P2 is independent of the path C in R joining P1 and P2. Jadi P1 ke P2 itu adalah titik-titik dalam ruang, tapi kalau perkalian atau integral dot produk dari A dot dr ini adalah independen terhadap apapun curve yang menghubungkan antara P2 dan P1. Oke. Nah, ini terjadi kalau
E-nya itu adalah turunan atau gradien dari suatu scalar potential function, ya. Begitu juga kalau kemudian kita lakukan integral secara closed loop, ya. Jadi dari P1, P2, kemudian kita ulangi lagi, tapi dari P2 ke P1, ya, menutup begitu ya, seperti ini. Maka total dari integral A dr ini itu akan sama dengan 0. Ya. Jadi ini hanya terjadi jika A itu merupakan gradien dari suatu scalar function atau scalar potential function. Ya. Nah, selanjutnya kita sebut A itu adalah conservative vector field. Ya, ini berhubungan ya. Conservative vector field itu adalah gradien dari suatu scalar potential function. Oke. Dan ini menggambarkan nanti adalah untuk sebenarnya gambaran dari suatu vektor A itu adalah medan listrik yang terjadi karena adanya perubahan atau fungsi potensial, skalar potensial yang ada di dalam suatu ruang. Kurang lebih itu yang ingin dinyatakan. Dan selanjutnya nanti kita akan membuktikan bahwa jika kita curlkan konservatif vektor field A tersebut, itu hasilnya sama dengan 0. Ya. Jadi konservatif vektor field itu adalah gradien dari scalar potential function, dan jika dia di-curlkan, dia hasilnya sama dengan 0. Sekaligus kita bisa mengatakan bahwa konservatif vektor field itu adalah irasional, jadi irrational yang tidak bisa diputar. Kalau curl itu adalah proses jika vektor tersebut adalah fungsinya adalah seperti lingkaran rotasional, irrotasional. Jadi konservatif vector field adalah non atau irrotasional atau itu sudah ya, berarti irrotasional vector field. Oke. Sekali lagi, konservatif vector field adalah irrotasional vector field. Nah, kita lanjutkan. Mohon maaf, saya keliru-keliru bicaranya, pronunciation-nya. Nah, ini beberapa contoh. Untuk vektor integral ya, yang hasilnya adalah vektor. Jadi kita lihat di sini, RU, saya lebih senang dengan U-nya itu kita ganti dengan T ya. Jadi Anda bayangkan U itu adalah T, adalah waktu ya. RU sama dengan U minus U kuadrat I ya, plus 2U pangkat 3J minus 3K. Ya, jadi ini adalah, kita masih ingat yang namanya adalah trajektori ya, koordinat trajektori atau parametric equation yang parametric variabelnya adalah U atau T. Nah, find yang pertama integral dari RU DU ya. Kita lihat di sini, ya, tinggal kita integralkan terhadap DU ya. Paling enak kita pecah-pecah antara I, J, dan K ini dalam integral yang terpisah. Ya, tanpa ingin menyebutkan satu persatu, dari sini kita akan dapatkan nantinya ini ya. Saya nggak usah menjelaskan ini, Anda semua sudah tahu. Hanya ingat di sini pasti sama dengan C karena di sini adalah indefinite integral. Ya. Jadi C ini adalah konstan vektor ya. Bukan konstanta bias, bukan skalar konstan ya, tapi adalah konstanta vektor. Kemudian nomor B-nya kita ditanyakan jika dia adalah bukan indefinite tapi definite integral dari 1 ke 2
sehingga C-nya pasti hilang ya. Kita lihat di sini ya, C-nya saling mengkompensasi, saling menghilang. Tinggal kita plug in saja kan. Hasil yang di atas ini kita masukkan U-nya dengan 2 dikurangi kalau U sama dengan 1, maka Anda dapatkan hasil terakhir adalah ini. Ya. Nah, ini ada cara lain, sama saja sebenarnya ya, sama dengan cara yang kedua, artinya kita tidak perlu harus memunculkan C-nya, karena C-nya akan hilang dengan sendirinya kalau kita memasukkan angka sebagai definite integral. Jadi ini sebenarnya bukan another method, sebenarnya memang ini sudah kita temukan di di solusi yang di sini. Kemudian kita mencoba belajar tentang kalau kita punya initial value condition, ya ini ada initial value condition. Kalau ada partikel yang mengalami akselerasi pada waktu ya lebih besar daripada 0 ya, 0 itu adalah waktu kita memulainya. Kita tahu akselerasi sama dengan A sama dengan dV per dt ya. Kita dapatkan ini ya. Kemudian kita ditanya tentang kalau V-nya dan displacement-nya atau jarak tempuhnya pada titik 0 itu adalah sama dengan 0, maka kita ditanya V dan R di anytime, jadi di setiap waktu, jadi sebagai fungsi T ya. Nah tentunya kita harus mempertimbangkan initial value-nya ini ya, karena dia V dan R-nya itu sama dengan 0 pada saat T sama dengan 0, maka dari A yang sudah kita ketahui ini, kita dapatkan V dengan cara mengintegralkan. Sehingga tujuannya, pasti kita tahu solusinya adalah ini, sebagai bentuk dari integral, plus karena ini adalah solusi pertamanya adalah indefinite integral, maka pasti muncul C1 di sini. Ya, konstanta. Nah, sekarang konstanta ini yang harus kita selesaikan pada saat T sama dengan 0, sehingga V pada saat T sama dengan 0 itu hasilnya sama dengan 0. Artinya apa? Ini kita harus mengetahui konstanta ini. Oke, nah kita sekarang masukkan di sini. Kalau T sama dengan 0 berarti V ke arah I adalah sini 0. Di sini, nah ini baru ada hasilnya. Cos 2T, T-nya sama dengan 0 pasti apa? Pasti cos 0 adalah 1, jadi 4 di sini. Nah begitu juga yang ke arah K di sini ini pasti 0. Sehingga apa? Kalau V-nya pada saat 0 itu sama dengan 0, maka keseluruhan ini harus sama dengan 0. Sehingga kita harus mendapatkan di sini bahwa kita mendapatkan kenyataan bahwa C1 sama dengan minus 4G. Sehingga fungsi secara keseluruhan kita tentukan di sini VT, ini kan VT ya. Rumusnya masih sama, masih ini ya. Cuma kita sekarang C1-nya ini karena dia ke arah J, maka digabungkan dengan di sini, kita dapatkan minus 4 di sini. Oke. Dan ini kita tahu bahwa V itu adalah dr per dt. Ya. Kita tahu fungsinya ini dalam fungsi T, maka untuk mendapatkan R, kita tinggal indefinite integralnya kita dapatkan ini. Dan tentunya kita kenal lagi di sini ada C2 pasti ya. Dan R kita tahu pada saat RT sama dengan 0 itu sama dengan 0, sehingga kita plug-in semua dengan T sama dengan 0. Maka di sini minus 3 ya, ini karena ini 1. Di sini apa ini? T-nya 0, di sini 0 berarti J adalah 0. Sedangkan I adalah 0. Jadi C2 ini wujudnya pasti sama dengan plus 3I ya. Nah, ini dia. Sehingga hasil akhirnya RT
itu sama dengan kita ya 3I karena arahnya ke I, kita masukkan ke sini ya, ke sini. Kita gabungkan dengan ini. Sehingga hasil akhirnya RT sendiri bentuknya adalah seperti ini. Jadi kita menjawab di sini bahwa VT adalah ini, VT adalah ini, ya. Kemudian RT adalah ini. Kita lanjutkan. Nomor 3, kita diminta untuk mengevaluasi suatu integral di mana A cross D2A dt kuadrat ya, dt. Ya, ini turunan kedua A terhadap dt. Tentunya integral ini kita harus apa? Kita ada beberapa cara, tapi kita gunakan cara yang straightforward saja. Kalau ini A kali atau kita ambil begini. Contohnya, kalau kita punya A cross dA per dt, kalau kita diferensialkan, pasti akan menghasilkan ada dua macam kan. Ini A cross, ini kita turunkan dulu, atau ini kita turunkan, kemudian cross dA dt seperti yang ada di sini. Nah, kita tahu dA per dt ini, dA dt ini kalau kita crosskan dengan sesamanya, maka arahnya sama, dan pasti hasilnya sama dengan 0. Sehingga turunan dari ini sama dengan A cross D2A dt kuadrat plus 0, sama dengan ya ini sendiri. Kan. Jadi kurang lebih kita bisa mengatakan bahwa apa yang ada di sini, function yang ada di sini, A cross D2A dt kuadrat, itu sama dengan d dt dari atau turunan dari A cross dA dt. Sehingga integralnya pasti adalah apa? A cross dA dt tersebut sendiri ya, plus tentunya dengan tambahan konstanta. Oke, lanjut. Nah, kalau tadi di depan kita sudah belajar bahwa bentuk integral yang menghasilkan bentuk vektor integral menghasilkan vektor, ya. Sekarang kita beralih di mana bentuk vektor integral itu menghasilkan skalar. Pasti terjadi di sini proses di dalam integralnya sendiri adalah proses vektor yang menghasilkan skalar, pasti dot product ya. Kita lihat di sini. Kalau ada f, ya, suatu fungsi ini ya, kemudian dia kita lihat, kita hitung f itu sebagai apa namanya, gaya yang terjadi pada suatu partikel yang berjalan di dalam curve, ya, curve-nya itu r sebagai fungsi x, y, z, di mana x, y, z-nya itu adalah fungsi dari t, parametric variable. Ya, masing-masing ini namanya parametric equation ya untuk trajektorinya. Jadi r adalah trajektori dari si partikel tersebut. Maka oke, di r itu berarti sama dengan dxi plus dyj plus dzk ya. Ini kalau kita ini kan kita masukkan, maka kita akan dapat ini. Ya. Nah, tentunya kemudian kita breakdown lagi kan, karena kita sudah nggak perlu ada I, J, dan K, ya, semuanya dalam bentuk X, Y, Z. Nah, kemudian kita untuk mempermudah itu, X, Y, Z-nya kita ubah dalam bentuk T. Oke, kita lihat di sini. X itu sama dengan T kuadrat plus 1, ya. Y-nya sama dengan berapa? 2T kuadrat, ya. Sedangkan dx itu sama dengan dt kuadrat plus 1. Nah, selanjutnya sama aja. 5z misalnya, di sini 5. Z-nya adalah T pangkat 3, kemudian dy. Y-nya itu adalah 2T kuadrat.
plus 10 apa ini? X ya. X-nya adalah T kuadrat plus 1 dz ya. Dz-nya berapa? Z-nya adalah T pangkat 3. Nah, kemudian kita konversi semua harus sama, harus menjadi dt semua supaya kita gampang karena kita diminta untuk menghitung dari trajektori pada saat T sama dengan 1, mohon maaf, baterainya habis. T sama dengan 1 sampai ke T sama dengan 2. Oke, jadi kita ubah semua ini, kita bantu di sini, kita convert semuanya, misalnya dt kuadrat plus 1 menjadi 2t dt. Ya, d2t kuadrat menjadi apa? Menjadi 4t dt. Sedangkan dt pangkat 3 menjadi 3t kuadrat dt. Nah, dt-nya semua jadi 1. Nah, kita kalikan semua prosesnya sehingga semuanya hasilnya adalah ini. Oke. Dan hasil akhirnya pasti mudah kita dapatkan di sini skalar dalam nilai 303. Oke. Kita lanjut lagi kalau kita punya suatu fungsi vektor. Vektor sebagai fungsi ruang ya, yang dinyatakan dalam bentuk 3xy i minus y kuadrat z. J. Jadi kita tahu di sini f ini ya arahnya ada di dalam apa? Plane x y ya, karena dia hanya di fungsinya adalah di i dan arahnya ke i dan j ya. Nah, kemudian kebetulan dia main di suatu curve di dalam ruangnya itu adalah xy plane, jadi ruang 2 dimensi ya, di mana y-nya sama dengan 2x ya. Jadi kita tahu nanti dan kita jalankan dari 0,0, koordinatnya 0,0 sampai ke 1,2. Nah, biasanya kalau ada soal seperti ini, biasanya kita harus ngecek dulu apakah benar titik-titik tersebut ada di kurva trajektori tersebut ya. Pada saat 0, y-nya pasti harusnya sama dengan 0 juga ya. Kemudian pada saat x-nya sama dengan 1 dan di sini y-nya sama dengan 2 ya. Ini benar, berarti soalnya tidak menjebak kita. Oke. Kemudian kita lakukan integrasi ya, integration dilakukan pada xy plane ya, xy plane di mana z sama dengan 0 tentunya. Nah, kita tahu r-nya, koordinatnya vektor koordinatnya itu adalah xi plus yj. Jadi r ini adalah vektor koordinat dari trajektori. Kita tahu semua bentuknya menjadi seperti ini, maka kita dapatkan suatu hubungan. Jadi integral di dalam curve itu adalah 3xy dx minus y kuadrat dy. Nah, sekarang kita ini kan terpisah-pisah. Anda bisa mengintegralkan terpisah dalam bentuk nilai-nilai x ke y, tapi paling mudah adalah kalau kita menyatakannya dalam satu variabel. Ya, kita jadikan satu variabelnya. Apa? Karena kita punya yang namanya variabel parametrik ya, parametrik variabel ya. Kita tahu x sama dengan t dan y sama dengan x sama dengan t ya, x sama dengan t dan y sama dengan 2x. Ini bukan kuadrat ini.
sebentar, X kuadratnya didapat dari mana? Oh, oke. Sorry. Oh, 2X kuadrat, sorry. Ya, benar. Ini ketutupan ininya. Jadi kita masukkan semuanya, nilai-nilai X dan Y-nya dalam bentuk T, maka kita dapatkan semuanya akhirnya, ya, ini pasti harus dikonversi menjadi DT, ya, 2D, 2T kuadrat harus kita konversi menjadi DT. Sehingga kita dapatkan di sini semuanya sudah dalam bentuk T, ya, integralnya. Dan kalau kita hitung, ya, dari T sama dengan 0 ke T sama dengan 1, maka kita dapatkan nilai skalarnya adalah minus 7/6. Nah, cara yang kedua, tadi kita menyebutkan bahwa T itu adalah parametric variable, sedangkan X sama dengan T. Nah, kalau kita bisa juga menggunakan parametric variable yang lain, yaitu X juga, karena X sama dengan X kan, sama dengan T. Jadi kita gunakan semua, seperti yang Anda lihat di sini, nggak ada perubahan kan, T yang menjadi X saja kan. Ya, hasilnya sama. Ya, jadi selama kita menggunakan parametric variabel yang sama, X kebetulan sama dengan T, maka kita langsung substitusi Y itu dengan X, langsung akan selesai. Oke. Sekarang kita menginjak nomor 9 ya. Kita diminta menemukan find the work done ya. Jadi sebenarnya mencari jumlah energi sebenarnya ya. In moving particle, jadi ada dalam circle C, jadi trajektorinya adalah circle C di pusat titik reference 0 ya, di bidang XY. Nah, kita lihat di sini F-nya itu apa? F-nya ternyata dalam ruang ya, ruang 3 dimensi, sedangkan si partikelnya bergerak di ruang 2 dimensi XY. Sehingga kalau kita proyeksikan atau kalau kita kalikan di sini, maka pasti arah K-nya itu pasti akan hilang ya kan, karena dr-nya itu sama dengan dxi plus dyj, tidak ada komponen ke K, sehingga Anda lihat di sini, sehingga komponen K-nya sendiri di sini ya, komponen vektor yang ke arah sumbu Z K itu akan hilang dengan sendirinya, sehingga kita dapatkan suatu persamaan ini. Nah, kita hitung sekarang. Partikel ini bergerak di dalam suatu lingkaran ya. Kita hitung karena kita punya X dan Y di sini ya, ada di X di Y, sehingga dalam satu integral kita punya dua variabel, maka kita lihat kesamaan dari atau ke corresponding dari kedua variabel tersebut. Nah, kita pinjam suatu parametric variabel yaitu T, sehingga semuanya menjadi parametric equation ya. X-nya sama dengan apa? 3 cos T ya, karena diproyeksikan ke sini ya, X 3 cos T, Y-nya sama dengan 3 sin T ya. Sehingga kalau kita plug in di sini ya, semuanya bisa kita, maka dx sama dengan D 3 cos T ya, sama dengan minus 3 sin T dt ya, ini. Sedangkan dy sama dengan D 3 sin T sama dengan 3 cos T dt ya, kurang lebih ini. Sedangkan yang lain kita tinggal plug in aja value dari X dan Y. Oke.
Tanpa ingin memperpanjang diskusi di sini, ini bukan sesuatu yang sulit, kita dapatkan nilai ini. Ya, Anda bisa menyelesaikan terpisah ya 9 integral ya 9 dt minus integral 9 sin t cos t dt ya, terpisah. Atau karena terpisah itu Anda bisa bebas mengubah sin t cos t ini menjadi 2 sin 2t ya. Sin t cos t ini sama dengan setengah sin 2t ya. Sehingga setengahnya kalau dikalikan 9 kan jadi 4,5 ya. Ini bisa menjadi sin 2t nantinya. Ya. Nah, kita selesaikan. Kebetulan kita menggunakan sin 2t di sini. Tinggal kita plug in saja. Di sini nilai yang di sini pasti hasilnya adalah sama dengan 0. Sedangkan yang 9t ini akan survive ya. Jadi kita akan dapatkan 18p. Kalau suatu partikel bergerak dengan suatu vektor, kita sebut saja vektor gaya. Dan kemudian vektor gaya itu didefinisikan sebagai ini, dia bergerak ke suatu mengelilingi begini dan kembali lagi ke suatu tempat. Dan hasilnya bukan 0 tapi adalah 18p, maka kita bisa mengatakan bahwa F-nya bukan konservatif. Karena ini saya bikin pertanyaan. Apakah F adalah konservatif vector field? Jawabannya tidak. Nah, kita bisa menjelaskan dengan cara lain. Karena apa? Kita sebut tidak karena harusnya kalau dia konservatif, dia hasilnya di sini muter begini, seluruh energinya harusnya sama dengan 0 ya. Integral dari A atau F dot dr-nya harus sama dengan 0. Itu kalau konservatif vector field. Tapi karena hasilnya bukan 0, maka dia bukan konservatif vector field. Oke. Nah, kita bisa membuktikan di kuliah engineering math ya. Kalau Anda buka di first ODE problem ya, ada kuliah tentang, ada pelajaran tentang exact dan non-exact differential equations, first order differential equations. Di sana dinyatakan kalau kita punya suatu fungsi ini ya, ini dx plus x plus y dy, apakah ini eksak atau non eksak? Pertanyaannya seperti itu kan. Kita menyatakan ya ini kan sebenarnya fx, kita sebut fx, yang sini adalah fy. Kemudian kalau kita double integral ya, yang satunya akan menghasilkan -1 dan hasil keduanya adalah menghasilkan +1. Sehingga keduanya ya atau persamaan ini bisa kita sebut sebagai non exact ya. Ini kita lihat non exact. Jadi kalau non exact atau not exact equations ya, differential equation seperti ini, maka konsekuensinya adalah non-conservative condition ya, non-conservative vector field. Oke. Dan itu faktanya. Jadi kondisinya kalau di dalam permasalahan di dalam apa namanya engineering math, kemudian ada cara teknik bagaimana kita membuatnya menjadi exact dengan menyisipkan namanya integrating factor. Jadi ini adalah salah satu contoh aplikasi bahwa kita bisa mengecek suatu field itu konservatif atau tidak ya kalau persamaan diferensialnya ini seperti ini, itu dia exact atau non exact. Kalau dia exact berarti dia konservatif. Kalau non atau not exact, dia berarti not konservatif.
Oke, tahu relasinya ya. Kita lanjut. Jika f itu adalah gradien suatu skalar function, ya, skalar function ini v ya. Ini diminta membuktikan bahwa hasil energi ya dari moving particle ini dari P1 ke P2 ini independen terhadap path yang dijalankan di antara dua poin itu. Jadi P1, P2 itu hanya hasil akhir saja, mau lewat manapun, maka kalau selama dia F ini adalah gradien dari suatu scalar function atau scalar potential function, maka karena itu tadi F-nya sudah kita buktikan, F itu berarti konservatif vector field, maka hasilnya mau lewat manapun, hasilnya harusnya tetap sama. Oke ya, integral, line integralnya. Nah ini kita juga di bawahnya, kita secara terbalik, conversely, jika integral dalam suatu curve f dot dr ini independen terhadap path C yang menghubungkan terhadap dua poin, tunjukkan bahwa f sama dengan gradien dari suatu scalar potential function. Jadi ini kebalikannya dari A. Nah, sekarang kita buktikan aja sederhana apa yang ada di A. Kita tahu work done atau energi yang dideliverikan atau diserap dari P1 ke P2. Diserap atau dideliverikan tergantung dari kondisinya. Nanti kalau minus berarti dia diserap, kalau plus berarti dia dideliverikan. P1 ke P2, F dot dr. Nah, kita lihat F-nya sendiri adalah gradien dari V. Kita lihat di sini. Ya. Gradien dari V itu sama dengan dV dx, ya, partial differential ya. Kemudian kita kalikan, ini kan ada sesuai dengan arahnya masing-masing ya, diturunkan terhadap X, kalau untuk arah I, diturunkan terhadap Y, terhadap J, diturunkan terhadap Z, ke arah K atau K ya. Ini partial differentiation. Kemudian kita kalikan dot product dengan dr, itu perubahan dari trajektori ya, per waktu tentunya ya, atau perubahan aja kita sebut sesuai dengan partial atau komponennya arahnya masing-masing sesuai I, J, dan K-nya. Ya, kalau dot product pasti akan terjadi seperti ini. Ketika di V tadi itu akan menghasilkan dV ini, ya, betul kan? Sedangkan dV ini kalau kita integralkan hasilnya ya V, yang mana pada saat P2 minus V pada saat P1. Jadi ini tidak tergantung kepada, dari hitungan ini tidak ada statement yang menyatakan hubungan antara jika dia melewati path 1, path 2, path 3. Tidak ada. Yang dihitung adalah hasil akhirnya saja. Ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Ya. Kalau dia konservatif, maka pasti hasilnya ini. Berbeda kalau yang non exact ya nantinya ya. Sehingga kita sering menyatakan bahwa kalau suatu vektor field itu konservatif, berarti persamaan diferensialnya pasti terhadap perkalian terhadap trajektori atau perubahan titik ruang itu akan menghasilkan diferensial yang kita sebut sebagai exact differential. Oke. Jadi ada hubungannya dengan apa yang Anda dapatkan dalam kuliah engineering math. Ya. Sekarang kita lanjut di sini.
Yang B ya, kita ingin membuktikan kalau kita punya suatu, tadi apa namanya, kalau ini adalah independen terhadap path C, maka pasti F sama dengan gradien V. Jadi kita balik sekarang. Kalau tadi dinyatakan bahwa apa namanya, karena dia gradien dari scalar function, maka line integralnya pasti akan sama dengan 0. Sekarang dibalik, kalau dia sama dengan 0 integralnya, maka dia pasti adalah vektornya adalah gradien dari scalar function. Nah, kita lihat di sini. Kalau kita punya, ya kita punya suatu scalar function yang terletak di x, y, z, nilainya pasti ini, kemudian dikurangi terhadap jika dia terletak di titik x1, x2, x3. Sehingga kalau kita nyatakan dalam bentuk apa namanya? Karena kita tahu bahwa V ini adalah bentuk dari integral f dot dr, maka kita bisa menyatakannya dalam bentuk ini. Ya. Is independent of the path joining ini, ya. Jadi kita sekarang mengetes karena dia apa? Bebas terhadap independen terhadap itunya, apa namanya? Path-nya. Maka kita akan mengetes sekarang. Sekarang partikel tersebut bergerak, berubah berdasarkan, karena path-nya itu kan tergantung kepada ketiga sumbu ya. Sekarang setiap sumbunya. Nah, di sini kita mencoba dia yang kita ubah adalah dia bergerak ke arah sumbu X dulu. Y-Z-nya sama. Ya. Sehingga kita lihat di sini apa yang terjadi kalau dia kemudian berubah dari ini. Jadi ini contohnya begini. Ini persamaan yang di atas ini mencontohkan ini tujuan akhirnya. Ini tujuan awalnya. Nah, tujuan akhir ini dikurangi dengan tujuan lain lagi. Ini tujuan awal dikurangi tujuan lain lagi. Contohnya ini mungkin agak membingungkan, tapi bisa saya ambil contoh begini. Kita punya suatu atau path ya dari ini kita sebut X1, Y1, Z1 ini adalah Jakarta. Ya, tujuan akhirnya adalah Bandung. Sedangkan tujuan awalnya adalah Cianjur. Jadi kita bisa bergerak dari Jakarta ke Bandung. Ini energinya kita hitung. Kemudian kita kurangi energi dari Jakarta ke Cianjur. Maka selisih energi itu harusnya sama dengan energi dari Cianjur ke Bandung. Ya, nah, kita buktikan di sini. Ini bentuk ini kita balik sehingga kita bisa mendapatkan plus ya. Ini kita balik sehingga kita ini dari sini ke sini bisa berubah menjadi plus. Oke. Sedangkan yang ini tetap. Nah, coba kita lihat. Ini kita bolak-balik kan sama ya. Ini kita pindahkan ke sini. Ya. Apa yang terjadi? Kita bisa melakukan perjalanan dari X. Jadi perjalanan ini kan perjalanan awal. Jadi kita bisa melakukan perjalanan dari Jakarta yang ini Cianjur ke Jakarta, kemudian dari Jakarta ke Bandung. Jadi artinya itu nanti akan sama dengan dari Cianjur ke Bandung. Oke? Jadi kan kita katakan dari Jakarta ke Bandung minus dari Jakarta ke Cianjur sama dengan dari Cianjur ke Bandung. Nah, ini kita buktikan di sini
dari Cianjur ke Jakarta, kemudian dari Jakarta ke Bandung, ini hasilnya adalah sama dengan ini, apa namanya tadi, ya, dari Cianjur ke Bandung, ya. Jadi terakhir hasilnya adalah ini, ya, ini kan. Jadi dari Cianjur ke Bandung. Dan kalau kita tulis, bentuknya adalah ini. Nah, sekarang ini kita melihatnya ini satu persatu. Ini hanya sekedar contoh saja. Kita satu persatu menganalisa terhadap perubahan dari delta X. Ya. Berarti delta Y, delta Z sama dengan 0, ya. Di X, di Y sama dengan 0. Jadi kalau kita nyatakan di sini, jadi ini sama dengan kita bisa menghapus yang belakang ini, ya. Jadi kita turunkan di sini dan kemudian kita bagi dengan perubahan dalam delta X tentunya. Ya. Oke. Kita dapatkan ini adalah sama dengan ini. Sama dengan F1. Nah, kita secara mudah kita ikutin saja bahwa dV dy sama dengan F2 dan selanjutnya. Sehingga kita bisa menyatakan bahwa F itu wujudnya sama dengan ini. Dan sekaligus kita bisa menyatakan itu adalah gradien dari V. Nah, ini bahasanya kita balik sekarang. Jika proses ini yang seperti ada di depan sini, itu hasilnya sama dengan independen terhadap path C yang menghubungkan P1 ke P2, maka F kita sebut sebagai gradien dari apa? Scalar potential function, atau sekaligus kita sebut sebagai F adalah conservative vector field. Ya, tapi itu yang dimaksud apa yang terurai dalam problem 10, ya. Nah, kita buktikan sekarang bagaimana bahwa kalau dalam satu close loop, maka total energi yang dideliverikan atau diabsorb itu sama dengan 0. Kita diminta membuktikan bahwa P1 energi F dot dr dari P1 ke P2 itu independen terhadap path. Sehingga kalau kita, ya, jadi dari P1 ke P2 mau lewat titik A mau lewat titik B itu sama. Nah, sekarang kalau kita integralkan dari P1 ke P1 mau lewat clockwise, mau lewat counterclockwise, kita akan membuktikan bahwa dia sama dengan 0. Ya, tentu karena apa? Kita nyatakan di sini integral loop, ya, F di R ini sama dengan P1 ke A, P2 ke B ke P1, ya, muter ini namanya clockwise, atau kita balik juga bisa. Dari P1 ke B, P2, A, P1 lagi. Sama saja. Nah, kita ikuti yang ada sudah ada di sini, ya. Kita dapat ini, ya. Kalau kita ini kan, maka P1A, P2 ini, ya, loop curve-nya, ya, dari P1 ke P2 lewat A. Di sini adalah P2B P1, ya. Nah, ini sama dengan minus dari P1B P2, ya. Yang belakang ini. Dan kita tahu karena awalnya P1 akhirnya P2 meskipun lewat A, satunya lagi lewat B, pasti energi yang dikeluarkan kalau kita tahu bahwa dia adalah apa namanya independen terhadap ininya, path-nya, berarti dia adalah konservatif, maka kita tahu bahwa ini adalah sama dengan 0.
Ya. Jadi kalau kita mengintegralkan entah clockwise atau counterclockwise, hasilnya akan sama. Dan ini juga membuktikan kalau apapun arahnya, mau lewat manapun, dia akan selalu sama. Ya, path-nya. Ini kurang lebih dua bukti yang saling mengikat ya, bahwa independen terhadap path, dan sekaligus kalau dia closed loop, dia akan menghasilkan nilai energi yang 0. Kemudian yang terakhir katanya, yang saya ambil untuk latihan dalam sesi ini. Jika kita punya suatu scalar potential function ini, ya, f ini, ya, dan c-nya adalah curve ini, curve trajektorinya adalah ini, dan kita diminta untuk mengintegralkan dari 0 ke t sama dengan 1. Ya. V dr, ya, yang A, berarti hasilnya apa? Dia harus vektor, sedangkan yang kedua adalah vektor. Ya. Coba kita hitung di sini. Along C, maka kita tahu V-nya adalah sekian. Jadi ini V ini tidak ada hubungannya dengan F ini ya. Jadi bukan berarti F ini adalah ini yang lain ini, soalnya ini dalam satu soal tapi ada dua kasus yang berbeda. Oke. Kita tahu V sama dengan seperti ini. Kalau untuk nomor A kita masukkan semua nilai parametrik variabelnya untuk mengubah X, Y, dan Z-nya, maka kita dapatkan ini, ya. Sedangkan R-nya kita ubah dalam bentuk T, ya. Maka dr pasti akan dalam bentuk dt nantinya. Nah, kita tahu fungsinya dr sama dengan sekian ini kalikan dt. Nah, kalau kita kalikan, ya kita akan dapatkan vektor dengan, ya udah, masing-masing sesuai dengan ininya masing-masing kan ya, komponennya masing-masing. Kita lihat di sini. Oke. Nah, sekarang kita nomor B. Nomor A mungkin tidak terlalu sulit ya. Nomor B. Kita mengintegralkan along C ya. Kita integralkan sepanjang C dalam trajektori C itu, di mana kita melakukan integral di setiap titik. Kita melakukan namanya adalah curl proses ya. Curl terhadap F. Nah, kita dapat di sini F-nya adalah sekian, dan kita nyatakan langsung ke dalam bentuk T. Sedangkan dr-nya kita tahu dalam bentuk T juga di sini ya, dan dt. Sehingga kita lihat di sini kalau kita curlkan ya, ini kita curlkan kemudian kalikan dt, nanti hasilnya adalah di masing-masing itu akan dapat C. Ada hasilnya komponen masing-masing terhadap fungsi T ya. Sehingga kalau kita integralkan terhadap T-nya, ya kita pisah masing-masing terhadap komponennya masing-masing. Jadi I kita akan mendapatkan integral dari komponen I di sini ya. Dan kita dapatkan, saya tidak ingin mendiskusikan detail di sini, Anda bisa nyobanya sendiri, menghitungnya sendiri. Kita dapat setelah plug-in semuanya, kita akan mendapatkan suatu total vektor. Jadi kalau kita jumlahkan, integralkan, kan berarti di dalam suatu gerakan trajektori tersebut, akhirnya kita bisa mendapatkan total vektor. Yang hasil integral tersebut adalah sekian. Ya, baik. Terima kasih.
kita sudah menyelesaikan vektor integration, ya, vektor integral khususnya untuk vektor line integral yang bisa menghasilkan skalar, bisa menghasilkan vektor sendiri, ya. Dan karena kita mengintegralkannya dalam line integral, berarti kita akan sering menggunakan function dalam bentuk parametric equation. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita masih ketemu yang sesi keduanya untuk vector integration, yaitu di bidang di vektor untuk surface dan vektor untuk vektor integral pada surface dan vektor integral pada volume. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.